Hujan ekstrim kembali melanda Jakarta. Jalanan lumpuh, aktivitas terhenti, dan warga dipaksa bertahan di tengah genangan. Di balik banjir ada penghasilan yang ikut tenggelam. Pekerja harian tetap bekerja meski keselamatan dipertaruhkan. Lalu sampai kapan warga harus menyesuaikan hidup dengan banjir? Fakta-fakta selengkapnya dalam Garis Batas. Curah hujan ekstrim kembali menguji kesiapan Jakarta dalam menangani persoalan banjir. Dalam hitungan jam, jalan tergenang, aktivitas lumpuh, dan warga dipaksa menyesuaikan ritme hidup mereka dengan kondisi yang terbatas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan work from home (WFH) yang sebelumnya berakhir tanggal 28 Januari, kini diperpanjang hingga 1 Februari. Saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari. Di balik data ketinggian air dan klaim pengendalian banjir, ada dampak nyata yang langsung dirasakan warga. Pemirsa, curah hujan ekstrim yang melanda Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir kembali memicu banjir di sejumlah kawasan padat penduduk dan juga jalan utama, termasuk di tempat saya mengabarkan saat ini, di mana genangan terjadi bahkan tanpa kiriman air dari wilayah hulu. Pemirsa, membuat aktivitas warga lumpuh dalam waktu singkat. Di balik data banjir dan klaim pengendalian, ada dampak nyata yang langsung dirasakan oleh warga. Jalan tergenang, sekolah diliburkan, aktivitas kerja terganggu, dan sebagian warga terpaksa mengungsi. Namun bagi kelompok pekerja harian, banjir bukan sekedar gangguan sementara, melainkan juga ancaman langsung terhadap penghasilan dan keberlangsungan hidup. Banjir, pemirsa, mengubah ritme hidup warga. Mereka tetap harus mencari nafkah di tengah keterbatasan akses, risiko keselamatan, dan juga penurunan pendapatan. Inilah Garis Batas. Banjir tak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga aktivitas ekonomi warga, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian. Bagi pekerja sektor formal, banjir bukan sekadar gangguan sementara. Mereka tetap harus keluar rumah demi mencari nafkah meski resiko keselamatan meningkat dan penghasilan menurun. Genangan air di sejumlah ruas jalan membuat pesanan sepi dan waktu tempuh perjalanan semakin panjang. Apalagi bagi para pengemudi ojek online. Tak sedikit pengemudi ojek daring memilih berhenti sementara demi keselamatan dan kondisi kendaraan mereka. Lagi banjir ini, saya nggak berani, oleh ngambilnya jauh-jauh. Bahkan performa semakin cancel semakin turun. Iya, malah susah ngaruh banget. Saya sekarang ini mah agak menurun ya. Paling saat saya bu. Tidak hanya pengendara ojol yang disulitkan dengan kondisi banjir. Para pedagang gerobak yang menggantungkan hidup mereka pada hasil jualan pun harus mengalami kondisi sulit. Omset para pedagang menurun akibat akses jalan dan akses pembeli yang terdampak. Sementara biaya hidup mereka harus tetap berjalan. Banjir menggerus penghasilan, sekaligus menambah kerentanan ekonomi warga kecil. Sekitar jam 12 tadi karena hujan. Kalau misalkan banjir nggak dagang apa gimana? Enggak lah, paling nunggu surut. Iya, Daerah sini suka banjir berarti. kadang sih Kak, kalau hujannya deras kayak tadi tuh. Biasanya segimana sih Bang?
paling apa namanya sedengkul paling enggak. Iya. Ya. Cuma ya di kosan banjir. Iya. Susah keluar motor juga. Makanya tadi dagangnya mulai jam 12. Iya. Karena nunggu surut dulu di kosannya gitu. Apalagi belum lagi di sini. Masyarakat pun menanti agar pemerintah bisa segera menemukan solusi jitu untuk mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di kota Jakarta. Harapannya sih ya benahin lah supaya tidak banjir semua jam. Jadi pengguna jalan umum nyaman semuanya. Sosiolog menilai kelompok pekerja harian menjadi yang paling rentan saat kota tak siap menghadapi hujan ekstrim. Ketika aktivitas ekonomi berhenti, mereka tak memiliki jaring pengaman yang cukup untuk bertahan. Pekerja informal ini tidak memiliki perlindungan sebagai pekerja, maka ketika banjir melanda mereka lah kelompok yang paling rentan terdampak oleh banjir. Pemerintah merespon melalui memberikan bantuan langsung seperti bantuan langsung lain gitu kepada korban yang terdampak banjir, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan juga setelah banjir harus ada langkah yang kemudian dapat membantu mereka untuk mereka bisa pulih dari kondisi pasca banjir. Sementara itu, Pemprov Jakarta terus melakukan upaya mitigasi banjir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yakin banjir di Jakarta bisa dipangkas hingga 40% dengan melakukan normalisasi terhadap Sungai Ciliwung. Pemerintah berencana melakukan normalisasi Ciliwung sepanjang 33 km. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta dalam jangka menengah ini adalah ruas Ciliwung ini. Ciliwung ini adalah hampir 40% Bu ya. Hampir 40% aktivitas sungai yang ada di Jakarta adalah di tempat ini. Sehingga dengan demikian normalisasi Ciliwung ini menjadi penting. Dan normalisasi Ciliwung secara prinsip dibagi menjadi 2 segmen. Banjir tak hanya merendam jalan dan rumah warga, tetapi juga mengubah ritme hidup dan menggerus penghasilan mereka yang paling rentan. Di tengah janji penanganan jangka panjang, warga kecil masih harus bertahan, bekerja di tengah genangan sambil berharap kota ini bisa siap menghadapi hujan ekstrim tanpa khawatir banjir di masa depan.